Untuk kelompoknya pilih sendiri atau Pilih sendiri. Udah sesuai kelompoknya? Oke. Kalau kayak gitu kita mulai aja dengan kita awali kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat saudara Edo silakan. Bisa fokus ke depan ya. Jadi hari ini kita masuk pada hari ketiga ya, di mana topik kita hari ini adalah Basic Network Configuration dan Implementasi Fundamental. Maka kita akan membahas Bawa. di sini kita akan membahas routing. Nah, di sini ada yang tahu nggak routing itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi routing itu adalah sebuah pengiriman paket. Iya udah. Itu loh. Jadi routing itu adalah sebuah pengiriman paket data jaringan dari suatu jaringan ke jaringan yang lainnya. Ya, itu tujuannya adalah agar data yang dikirimkan dari pengirim dapat diterima untuk tujuan yang ditetapkan ya. Nah, jadi contohnya itu kayak gini ya. Misalnya ini dari gedung A, ini gedung B. Jadi routing itu sederhananya itu ini. Misalnya dari ada orang dari gedung A ini mau ngirim suatu paket jaringan ke gedung B. Nah, caranya kayak mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Nah, jadi di sini kan ada router ya. Di sini router. Nah, disitulah fungsi utama router itu adalah untuk mengirimkan paket ke gedung B ya, dari gedung A ke gedung B. Nah, jadi fungsinya itu kayak gitu lah ya kurang lebih. Nah, jadi selain itu juga routing ini fungsinya adalah menghubungkan jaringan yang berbeda, yaitu dari LAN ke WLAN. Dan selanjutnya adalah menentukan alamat IP. Nah, IP kemarin kan udah dibahas ya. Ada yang tahu nggak IP itu apa? Masih ingat nggak? Apa? Saya udah lupa. Catatannya dikeluarin catatannya. Coba dibuka lagi catatannya kemarin. IP itu apa? Fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak IP itu apa? Ya nggak apa-apa, sambil dibaca bukunya juga nggak apa-apa. Penting bisa ngomong Tahu nggak IP itu apa? Gunanya apa? Fungsinya gitu. Alamat kan? Jadi dia selain itu ini untuk menentukan alamat juga. Ada klasifikasi routing di sini. Di sini ada dua klasifikasi ya. Pertama ada static routing dan juga dynamic routing. Di sini ada yang tahu nggak static routing itu apa? Ada yang tahu nggak static routing itu? Jadi static routing itu adalah proses routing yang dilakukan secara manual oleh administrator. Nah,
di sini dia itu menentukan rute-rute dan juga mengkonfigurasinya secara manual. Artinya jika ada perubahan di dalam sebuah jaringan, nah, kita itu harus mengubah rutenya itu secara manual lah. Nah, sedangkan dinamik statik itu adalah enggak. Dinamik routing itu menggunakan sebuah protokol tertentu, menggunakan yang mengirimkan router untuk bertukar informasi. Paham nggak? Paham nggak? Dinamik routing itu otomatis. Dia otomatis, jadi nggak perlu konfigurasi. Nggak perlu konfigurasi yang banyak. Tetapi di dinamik routing itu ada protokolnya. Nanti bisa dijelasin lagi. Paham nggak? Ya simpelnya gini, ke static routing itu konfigurasi secara manual. Kalau yang dinamik itu kita hanya mengkonfigurasi secara manual untuk protokol itu dan Tapi rute-rutenya udah ditentukan oleh poin-poin ini loh. Nah, kayak IGP terus EGP gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, dinamik routing juga itu terbagi menjadi dua garis besar. Yang pertama itu interior gateway protocol dan juga exterior gateway protocol. Nah, di mana IGP sendiri terbagi menjadi dua juga, yaitu distant protocol dan juga link state protocol. Di mana di distant vector protocol ini mempunyai fitur-fitur ini ya, fitur ini ada 4 ya. Yang pertama itu routing information protocol versi 1 dan juga routing information protocol versi 2 ya. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Kayak ini apa gitu atau apa gitu? Yang di sini dulu, bagian ini dulu deh. Yang mana? IGRP. Yang ini. Ya, Gunaannya apa singkatannya doang? penggunaan semuanya. IGRP itu interior gateway routing protocol. Nah, jadi saya jelaskan dari sini. Yang pertama itu jadi ada distant vector protocol. Nah, protokol ini menentukan, gunanya itu untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan jumlah lompatan atau popcorn ya. Contohnya itu kayak ya ini contoh-contohnya ini. Contoh-contohnya ini. Selanjutnya ada link state. Nah, link state ini berbeda dengan distant vector. Dia lebih canggih. Lebih canggih karena dia hanya menghitung rute terbaik berdasarkan yang terdekat. Dengan fitur-fitur 3 ini ya fiturnya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh siapa tadi? Apis ya. Gambarannya aja, terus tadi gambar tapi untuk lebih detail ada sesi lah. Selanjutnya ada exterior gateway protocol. Itu ada fiturnya ada BGP. Nah, exterior gateway protocol ini ada atau EGP ini digunakan untuk routing antar autonomous system ya. Biasanya itu antar organisasi jaringan. Itu tahu organisasi jaringan nggak? Tahu nggak? Jadi organisasi jaringan itu dia jaringan yang independen gitu, kayak jaringan satu ke jaringan yang lain gitu.
dengan fitur BGP, di mana BGP itu adalah tulang punggung routing di internet karena memungkinkan pertukaran informasi routing antar berbagai jaringan yang besar. Jadi seluruh jaringan-jaringan yang ada di dunia ini itu diaturnya pakai ini, pakai BGP. Mungkin untuk praktek dari fitur-fitur ini mungkin akan dilanjutkan oleh